titik mulanya, titik awalnya udah dari situ. Jadi Tuhan yang memegang gitu. Jadi kalau toh kita gagal atau tidak memberi yang terbaik, kan Tuhan yang megang gitu. Tapi kan juga bukan berarti kita asal-asalan. Jadi in a way it takes away some of the pressure, kancongness, ya kan. Terus apa ya? Dengan kesadaran itu juga, ya kalau kita unsure, ya kita ya mungkin kembalinya ke Tuhan gitu. Di saat ya ini perlu nggak sih, ini apakah ini karena kita malas atau karena ini berlebihan, itu kan juga kadang-kadang nggak jelas gitu kan ya. Jadi ya itu tadi titik awalnya harus ke ya kita semua dipegang sama Tuhan gitu. We try our best, but God will do the rest. Ya, jadi ada hal yang utama ketika sebelum bahkan memilih misalnya ini tuition mana nih atau bagaimana nih mendorong anak-anak ya. Yang paling langkah utama adalah ini Tuhan duluan nih gitu ya. Yang utama sebelum kita melakukan segala sesuatu untuk anak-anak gitu ya. Nih, Leroy itu biasanya matematikanya bagus. Oke. P5 ya? P4. Oh, P4. Jadi karena matematikanya bagus, biasa kalau di kelas tuh dia selalu di sekolah itu juga gitu sih. Ada kelas yang isinya nilai-nilai bagus, sama yang terus ada yang kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu juga tahu kalau gue di kelas ini gue pinter, kalau gue di kelas itu gue enggak gitu kan. Nah, waktu dia primary 4, kenapa ya matematikanya di ujian akhir tahunnya itu diblok. Karena skip ke apa? Dia buka halaman, ada satu halaman itu kelewat. Jadi satu halaman penuh. Aduh. Oke. Dua halaman. Jadi dua halaman. Karena ke nempel gitulah. Jadi waktu dia naik ke kelas 5, dia udah bukan di kelas unggulan lagi. Tapi ya mungkin ya puji Tuhan juga reaksi kita ya nggak yang wah gimana sih masa buka halaman aja nggak bisa, lihat tuh sekarang nggak di kelas unggulan lagi apa. Ya kita ketawa-ketawa aja sama dia, kita ketawain aja dia, lu jelek gara-gara nggak buka halaman kayak gitu. Ya maksudnya bukan diketawain gimana lah, maksudnya lebih ke kayak we don't put pressure on that. So called ya cuman kita juga bilang sama dia kalau this is something that you have to learn, dan tapi kita bersyukur sama Tuhan karena lu dibilangin di menjalaninya itu sekarang, bukan misalnya saat genting atau mungkin misalnya PSLE, malah disuruh belajar dulu, which is something that kita bersyukur gitu. Dan gara-gara itu pun kita bisa share sama orang lain, hati-hati share sama adiknya juga gitu. Ya. Dan ternyata Tuhan punya rencana lain menurut saya sih ya, karena di kelas 5 itu terus terang kalau kelas 4 ke kelas 5 itu biasanya lebih berat ya daripada kelas 4 gitu. Udah, dan kita bersyukurnya karena Leroy masuk kelas yang kedua, ketiga gitu. Yang itu terus gurunya itu yang kita kenal baik dari Leroy TK, karena anak gurunya itu satu teman baiknya Leroy. Jadi the communication was much better. Untuk in terms of character building anaknya, menurut saya justru it's sangat krusial karena P5, P6 ini udah preteen ya. Jadi itu tuh saya merasa sangat terbantu karena gurunya tuh kayak kan sama saya udah kayak temen gitu loh. Jadi dan gurunya juga merhatiin dia kayak, oh Imelda dia tuh bagusnya di sini, dia ngajarnya matematik sama Inggris. Oh kok dia bagusnya di sini, nanti saya bantu di sini, Jadi juga pay attention juga ke Leroy. Jadi ya saya bersyukur lah Tuhan punya rencana lain, dan kita juga bersyukur kita nggak yang nangis-nangis. Ada yang mungkin feel ke sekolah ini tuh bukti jelek bukan karena anaknya, karena nempel misalnya, kan ada parents yang seperti itu. Kita bersyukur kita tetap setia dan menjalaninya gitu.
Ini menarik banget ya. Iya, ini Pengalaman ini menjadi pengalaman yang sebenarnya bridging juga nanti di guiding children di part kita ya, di guiding children to encounter God. Tapi kita bisa simpulkan dulu di bagian pertama ini. ketika kita tadi kejadian Leroy, wah nggak bagus nih nilainya gitu. Mungkin itu pelajaran juga buat orang tua untuk, kita tidak perlu lagi menambah pressure itu, bahkan kita harus mengencourage mereka gitu dan lihat rencana Tuhan di situ. Wah itu buat saya sih Pengalaman mantap gitu ya, kompleks pengalaman yang tapi bagus. iya sederhana tapi itu menjadi pelajaran yang penting buat kita juga sebagai parents ya. Iya, Ya. betul. Wah thank you. Tadi yang kayak Reddy bilang, Hmm. mungkin apa yang kita katakan ini menurut saya juga bagus yang saya dari sharing Ibu Charlotte kemarin ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang secara tidak sadar mungkin kita menularkan kekhawatiran kita ke anak-anak. Iya. Betul. Betul. Jadi kita akhirnya juga membuat kita nggak tenang orang sebagai orang tua yang kemarin secure ya. Iya. Rasa secure. Sebenarnya tadi saya kepikiran, ya memang kalau punya kekhawatiran apa gitu kan kembali ke Tuhan lah untuk punya ketenangan kalau masa depan Tuhan yang pegang. Kayak gini kan dari yang awalnya kelihatannya jelek turun kelas atau apa, tapi akhirnya jadi bagus, punya guru yang baik. Tapi kadang-kadang kita perlu analisa kekhawatiran kita juga. Kayak misalnya Leroy turun kelas. Kalau turun kelas emang kenapa? Dia kan nggak dikeluarin dari sekolah. Dia masih naik ke kelas 5, ya kan? Masih ngambil pelajaran yang sama gitu kan. Jadi juga kembali ke yang saya share awal-awal juga. Misalnya nih orang yang sekuler lah, orang nggak percaya Tuhan. Itu juga kalau misalnya mereka analisa kekhawatirannya sebenarnya yang ditakutin tuh apa gitu. Kalau misalnya nilainya nggak bagus, tapi kan tetap aja masih ada jenjang-jenjang berikutnya. Pekerjaan itu juga bakal selalu ada. Ya mungkin tidak yang top job lah gitu kan. But not everybody needs a top job to have a good life gitu kan. So what are we afraid of? Ini menarik. Thank you banget ya. Ini Thank you buat statement bagian pertama ini itu powerful message buat kita semua sebagai orang tua.